azan. Azan aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Stop. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artikan. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad. Ini andaikan antum salah satu kiai NU yang benci kepada para habaib. Anda ingin bertanya, ketika antum azan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muhammad jaddat atau jaddi? Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Yang layak diikuti itu adalah ketauladanan. Apa yang mau diikuti sama orang-orang seperti yang dalam video tadi itu, yang dipertentukan oleh Habib Bahar Smith? Kesombongannya duduk bersila di depan orang yang lebih tua, menggertak-gertak orang yang lebih tua, itu yang mau diteladani. Jangan sampai itu terjadi. Jadi sahabat-sahabatku semua, hormatlah kalian kepada siapapun, terutama kepada habaib-habaib, tapi jangan mengikuti kalau misalnya dianggap orang itu kurang berilmu, tidak beretika, dan tidak beradab. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Salam Pancasila. Sahabat-sahabat Tol Langit 9 yang saya hormati dan saya muliakan dimanapun juga berada. Video tadi itu menggambarkan suatu peradaban yang sangat jahiliyah, di mana seorang yang mengaku habaib sungguh sangat tidak beradab memperlakukan orang yang ada di depannya. Ya, kalau kita lihat di dalam ruangan ini sepertinya di sebuah kantor atau ruangan tahanan yang memang khusus untuk menerima tamu para tahanan. Ada background di belakangnya, ada tulisan yang mengarahkan ke sana. Yang saya ingin tegaskan bahwa sesungguhnya kalau kita bicara soal habaib, ini sesuatu yang bagi kita sebenarnya untuk ukuran orang Indonesia itu sesuatu yang sungguh-sungguh mulia. Sehingga kadang-kadang saya malas sebenarnya membuat konten atau video mengomentari terkait soal kalau itu berhubungan dengan habaib atau keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tentu saja kepentingan saya di sini adalah bagaimana memberikan pencerahan terhadap masyarakat bahwa yang namanya habaib itu atau zuriat Nabi adalah manusia biasa. Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa yang maksum itu adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak untuk keturunan-keturunannya. Artinya apa? Yang namanya manusia biasa, seperti misalnya yang tadi dalam video itu, yang mengaku sebagai cucu Nabi, yang sampai hari ini juga masih tanda tanya besar sebenarnya. Karena setahu saya, kalau betul-betul orang itu asli keturunan Nabi, tidak pernah menonjolkan keangkuhannya. Dalam artian keangkuhan yang saya maksud, menonjolkan bahwa saya ini adalah cucu Nabi. Karena itu tidak penting sebenarnya. Karena sekalipun kita tidak menyampaikan itu, dari gestur saja sebenarnya sudah kelihatan bahwa ini orang keturunan Arab. Dan kalau misalnya orang itu dalam pengetahuan agamanya, lalu kemudian gemar membantu orang,
ikhlas sama orang, beradab, beretika, orang sudah pasti sangat hormat siapapun juga dia. Apalagi kalau misalnya dia datang dari keturunan Arab, langsung orang menganggap bahwa itu keturunan Arab asli. Tetapi sekalipun misalnya orang itu keturunan Arab asli, misalnya zuriat Nabi, mengakunya seperti itu, tetapi kalau adabnya yang dipertontonkan ke masyarakat, ke publik, seperti yang tadi dalam video itu saya kira tanda tanya besar. Tetapi poin pentingnya adalah, yang pertama, bahwa yang maksum itu hanya Nabi. Itu satu. Yang kedua, bahwa keturunan Nabi ataupun yang mengaku keturunan Nabi itu juga manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Bahwa tidak semua keturunan Nabi itu ahli dalam bidang agama. Mereka juga ada ekonom, ada pedagang, bahkan ada juga penjual parfum, penjual obat, ada juga petani. Yang saya kira semua itu berguna. Untuk apa? Memberi manfaat kepada umat manusia yang lain dan menjadi tauladan di masyarakat. Yang menjadi soal adalah, kalau ada orang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, sudah ilmu agamanya cetek, tidak beradab, tidak menghargai kultur dan budaya di mana dia berada, itu yang menjadi pertanyaan besar. Lalu apakah kita wajib menghormatinya? Soal hormat menghormati saya kira jelas. Siapapun itu wajib kita hormati. Tidak saja keturunan Nabi, tetapi tidak wajib diikuti. Kenapa? Karena yang layak diikuti itu adalah ketauladanan. Apa yang mau diikuti sama orang-orang seperti yang dalam video tadi itu, yang dipertontonkan oleh Habib Bahar Smith? Kesombongannya duduk bersila di depan orang yang lebih tua, menggertak-gertak orang yang lebih tua, itu yang mau diteladani. Jangan sampai itu terjadi. Jadi sahabat-sahabatku semua, hormatlah kalian kepada siapapun, terutama kepada habaib-habaib, tapi jangan mengikuti kalau misalnya dianggap orang itu kurang berilmu, tidak beretika, dan tidak beradab. Saya kira clear sampai di situ. Dan literasinya saya kira sangat jelas. Makanya saya selalu bilang, seluruh sahabat-sahabat saya selalu arahkan untuk belajar persoalan agama, persoalan sejarah-sejarah agama, persoalan fikih, persoalan ketauhidan, persoalan tasawuf. Silahkan buka-buka NU online, karena di sana itu sudah ada dipaparkan secara lengkap. Agar apa? Agar kalian tidak tersesat. Dan ikutlah pengajian pada ustaz-ustaz kampung, karena di setiap kampung itu ada ustaz-ustaz memang yang sebenarnya memahami ilmu agama dengan baik. Hanya kadang-kadang kalau orang kampung itu tidak tenar, bahkan cenderung menyembunyikan ilmunya. Karena itulah sebenarnya aslinya orang yang berilmu, yang tidak menggembar-gemborkan apa yang dia tahu, yang sebenarnya pengetahuannya sangat cetek. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.